bersama-sama tidak mau ada terjadi perkelahian, konflik di antara kita. Saya berharap mari kita bersama-sama menjaga kabupaten kita cintai ini dalam keadaan yang betul-betul mempunyai perasaan, rasa kekeluargaan, rasa cinta damai di antara kita semua. Kita tidak mau itu ada namanya konflik-konflik, berkelahi, apalagi kalau sudah sampai terjadi yang namanya korban jiwa. Untuk kita saya berpesan kembali, mari kita semua sama-sama menyelesaikan dengan kepala dingin, dengan hati yang sejuk, pasti akan ada penyelesaian. Kedua, terkait dengan adik-adik, boleh nanti ada beberapa orang boleh menyampaikan secara singkat tadi melalui orang tua kita, orang tua tadi sudah sedikit menceritakan kepada saya persoalan-persoalan yang terjadi di hari ini. Nah, kita sepakat kita mendengarkan yang pencakar dulu saja ya, supaya pencakar bisa bubar. Nanti kita selesaikan lagi ya terkait dengan yang masalah pemukulan tadi. Baik, mungkin siapa yang mau pencakar menyampaikan berapa orang nih rencana? 3 orang ya? Oke, 3 orang. Mari depan sini boleh. Oke, baik, terima kasih. Kami ucapkan Bapak Bupati kami hormati, selamat malam. Dan juga Kapolres Bupati Bintuni yang hadir dan juga keluarga besar suku yang ada di Bintuni. Salam kompak. Jadi di sini kita sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kalau untuk penjelasan itu banyak tahu semua kita lakukan. Kami prinsipnya punya permintaan sesuai kesepakatan semua. Kami anak asli, maka kami sendiri asli, kami bisa korban ini bisa. Kami asli punya hak, apapun ada di kami harus masuk. Kami punya prinsip bahwa sudah terjadi seperti ini, jadi apapun yang kami sampaikan tetap harus disetujui. Betul. Oke, baik, itu pimpinan yang pertama sesuai satu diskusi kami tentang reformasi 1744. Bagaimanapun kami mempunyai kebijakan pimpinan khusus formasi tujuan 44 tahun ini ditambahkan kami asli 7 suku. Kami yang punya negeri komunitas kami yang korban putihkan. Kami tidak pernah pergi ke saya minta hormat lagi Bapak Bupati, formasiku bagaimana caranya kita utamakan anak asli suku sampai lewat radio itu. Oke, jangan bicara utamakan, kalau kebahas itu keputusan. Oke, terus poin kedua itu kami punya harga diri. Kami suku punya harga diri. Kami tidak mau konstitusi, kami tidak mau. Kami mau ada saya ada. Kami kesepakatan bahwa kami punya biaya denda 7 miliar sesuai 7 suku. Setuju? Malam ini juga harus ada kesepakatan yang jelas dari pimpinan kepala daerah, dan kami minta untuk perwakilan atau mungkin Bapak Bupati sebagai pimpinan maupun Kapolres hubungi ketua atau kepala suku Ayamaro, kepala suku Temirabuan,
maupun kepala suku Imeko hadir sama-sama dengan kami yang bersuku buat perjanjian. Perjanjian hari ini terakhir mereka kalau kami ada 7 suku. Pernyataan terakhir hari ini mulai pada saat kejadian ini, sebelum kejadian ini di pasal pertama kali. Kalau masih sampai hari ini terulang lagi, maka kami minta dengan hormat pimpinan daerah pulangkan mereka semua ke daerah masing-masing. Sepakat? Dibikinin khusus anak-anak 7 suku yang harus diutamakan untuk makan. Kami banyak yang lapar, mabuk jalan ribut-ribut, dan harus diproses. Kami jatuh jalan terus kayak mati, mau makan itu susah. Jadi lewat cara ini kami bisa makan. Yang berikut tadi tentang surat pernyataan, kami minta dengan hormat ketiga kepala suku itu hadir buat pernyataan. Tidak akan melakukan ataupun mengatur anak-anak di suku tidak hak yang ada di sini. Buat pernyataan pertama dan terakhir. Setuju? Kalau sampai besok terulang lagi, maka mereka harus dipulangkan ke daerah masing-masing. Setuju? Di Maiban ada kabupaten, ada SCPDS, ada kan tidak? Cara 2 poin saja. Soal juga ada. Tidak, kita bicara supaya jelas. Oke, kesepakatan suku-suku dan bebas sampai tadi pernyataan seperti yang kami sudah sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Itu yang kronologi seperti apa mungkin dari teman-teman yang tadi mungkin sudah bicara Bapak Presiden. Kami tidak buat tindakan apa-apa. Kami tadi audiens sama-sama dengan DPR dan jajaran yang lain semua kita sama-sama buat dan dia punya hasil mau dibawa ke Bapak. Tapi setelah kami pulang, kami kan bilang kita kawal bersama. Setelah kami pulang, mereka sudah paling jalan. Dan saya jadi korban pemikiran dan lagi. Nah, begitu tadi kita jalan tuh, bukan saya jalan sendiri tidak. Saya jalan dengan nama besar di situ. Saya jalan bicara di sana untuk bicara hak di situ. Jadi untuk kesempatan ini saya rasa saya sepakat dengan apa yang Bapak Syed bicara. Untuk tidak ada, untuk urusan ada kita tetap urusan. Apa yang akan bicara, saya sendiri juga minta hal yang sama seperti itu. Dan saya juga minta untuk kita pencaker, kita kawal sampai ke seleksi pemberkasan kita semua kawal bahwa nanti setelah tes pemberkasan masihnya keluar murni itu 100%. Karena tadi kami sudah bikin kesepakatan, tapi mereka tidak harga itu. Kita sudah bagi lagi, mereka tidak harga itu. Karena tes sebelumnya kita kecolongan jauh sekali dari 100%. Kita jauh sekali. Kita sudah dibagi dan sudah jauh sekali. Kita cuma dapat hampir 70 lebih. Padahal kita mendapatkan 121. Itu. Jadi kita minta untuk Bapak Bupati yang terhormat, kita punya permintaan kali ini tolong untuk didengar. Karena kita dalam negeri kita harus dipilih untuk cepat begini. Kita berjuang dari panas ke sana ke sini kita berjuang. Mau bicara pilih bupati itu kan semua sama pilih. Ya, dan satu yang dia pilih satu yang sana pilih jadi dia bicara tidak. Kita semua sama-sama pilih, tapi kita bicara untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Itu saja. Jadi saya minta dengan hormat pelaku diproses dan kita urusan ada. Untuk pihak kepolisian tadi ada salah satu anggota kepolisian juga harus dia. Iya, ada anggota kepolisian tadi melakukan pemukulan. Enak sama juga. Iya, tolong diproses. Ya, tolong untuk diproses itu ada punya jalur terkait dengan proses.
Untuk pelaku yang lain tolong ditangkap dan secepatnya. Dan untuk nanti kita lepas dari sini, kita punya pernyataan itu sudah disetujui di sini. Jadi lepas dari sini kita ke elemen nanti entah malamnya atau besok surat pernyataan yang lain dari dulu kita bakar, kita kasih keluar dari sini. Itu begitu. Baik, terima kasih atas waktu. Izin terima kasih. Saya Ketua 2024. Pada prinsipnya teman-teman sudah sampaikan dan kami tetap pada prinsip formasi 2024 itu siswa itu. Dan hari ini juga pada saat berdiri juga sudah penyesuaian hitam di atas putih, maka kami bergeser dari situ. Ini akan satu bicara banyak kita berjelas. Terima kasih. Ya, tadi dari perwakilan 3 orang sudah sampaikan, itu sudah mewakili semuanya ya. Jadi pertama-tama pada adik-adik, mama doang, kakak, serta omong doang. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa agar kita ketahui bersama-sama proses penerimaan CPNS formasi 744 totalnya 744 yang akan diterima 744 orang. 744 ini adalah merupakan formasi di tahun 2024. Semua ini bersumber dari Badan Kepegawaian Negara di Pusat. Apa yang disampaikan ini saya akan tampung dan kita pemerintah daerah akan menyurat dengan berbagai dokumentasi, video yang ada, kejadian-kejadian yang ada, sehingga kita minta BKN Pusat untuk dapat menyikapi persoalan yang terjadi. Tentu semua ini ada peraturan yang sudah dikeluarkan untuk formasi 744. Pertama adalah dari 744, 80% untuk orang asli Papua, 20% untuk non orang asli Papua. Untuk itu, atas kejadian ini yang terjadi, kita pemerintah daerah sama-sama dengan instansi terkait BKD, kita akan menyurat kepada BKN. Tentu itu membutuhkan waktu yang ada. Waktu pun juga sudah sempit, tapi kita akan lakukan kerja yang cepat. Kita akan komunikasi kepada BKN Kangrek Trigoda 14 untuk dapat membantu kita menyampaikan kepada pusat supaya apa yang dimintakan hal ini bisa kita mendapatkan solusinya secepatnya. Kemudian terkait dengan persoalan pemukulan, apa yang dimintakan disampaikan oleh adik berdua yang mendapatkan pemukulan dan perwakilan. Menurut saya ini perlu adik dan beberapa orang tua kita duduk karena ini adat yang kita orang Papua punya adat yang kita saling menghargai. Nanti duduk tersendiri bahwa orang tua adat, kita duduk supaya kita bisa menyampaikan kepada pelaku yang telah melakukan hal ini. Harapan besar saya, karena kejadian ini adalah kejadian pemukulan, kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia, mempunyai aturan hukum yang berlaku. Di samping kondisinya kita menyampaikan permintaan melalui proses adat, saran kakak adalah kami juga harus melakukan upaya pelaporan kepada pihak kepolisian. Itu kalau mau dilakukan. Kakak hanya bisa mengingatkan saja supaya ada efek jerak kepada pihak yang melakukan. Nah, apa yang disampaikan kita semua terima, kita semua dengar, nanti kita akan menyelesaikan. Harapan besar kakak setelah dari sini, yang lain harus berubah, karena waktu sudah malam. Ingat, kita tidak mau ada terjadi sesuatu
sudah sampaikan kepada kakak, percaya kepada saya, untuk nanti kita akan selesaikan sama. Begitu ya? Sudah? Itu saja, ada lagi? Ya, silakan. Oke, baik.